harapan honorer ke depan kepada pemerintah itu apa? Kalau harapan tujuannya pasti Tahun berapa Pak naik haji? kalau naik haji tahun berapa itu pertanyaan yang sangat membuat saya itu ketawa, Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji ini ya Pak ya. Ya, Mari Pak Haji, topinya Pak Haji. siap, siap. Kalau pagi-pagi tidak ngopi itu Pak, saya pusing Pak Haji. Sama. Makanya kan harus ngopi. Iya. Malah inspirasi. Iya. Kalau saya tidak ngopi, kadang suka marah-marah saya, Pak. Gitu ya. Iya. Saya nggak tahu kenapa kalau tidak ngopi biasanya marah-marah. Semua saya lempar. Bagaimana Pak Haji kabarnya Pak? Alhamdulillah. Kalau badan masih sehat, alhamdulillah semuanya. Tidak ada yang kurang. Pak Haji di sini tugasnya apa? Saya di sini bertugas sebagai guru Wiyata Bakti. Guru. Disingkat GTT, guru tidak tetap, atau bisa dikatakan dengan guru honorer, guru yang selalu mengabdi. Gitu ya Pak. Ya, Tapi Pak siapa Pak Haji Yudi ya Pak? ya, Pak Pak Haji. Haji Yudi ini ada sampingan Pak di rumah. Kalau sampingan, alhamdulillah bisa dikatakan ada beberapa, dari jualan baju, Terus juga jualan baju Pak. ya jualan baju, ada produksi paving, Paving juga. ya paving juga, Alhamdulillah. Jadi tidak hanya mengajar Pak ya. tidak santai, Pak. tidak cari pasir juga di sungai, bawa pickup Juga nyari pasir Pak. pasir, ya Berarti banyak ya Pak pekerjaannya Pak. banyak. Saya di rumah selain mencuri saya kerjakan, asalkan itu halal Selain mencuri, saya kerjakan. saya kerjakan. Ya, Bagus. pokoknya itu halal, bisa dibuat anak istri di rumah yang sekiranya tidak berbahaya untuk agama saya kerjakan. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji ini sudah berapa lama Pak? Kalau saya mengabdi sudah lebih dari 10 tahun. Kalau di sini baru tahun 2018. 2018. 2018. Berarti berapa tahun Pak? Sekitar 3 tahun jalan. 3 tahun Pak. Ya, 3 tahun Sebelumnya jalan. di mana Pak tempat Saya kerja? dulu tempat kerja di daerah Kalisat, di daerah desa sebelah, Oh di Kalisat Pak. di Kalisat. Di SD juga ya Pak? Di SD juga dulu. Iya iya sudah punya keluarga ya Pak Haji ya? Sudah, sebelum punya keluarga saya sudah mengabdi di instansi negara ini. Berapa Sampai tahun Pak Haji kira-kira? Mulai dari dulu Pak? Saya tahun 2003 ini, Pak. Tahun 2003 saya lulus sekolah SMA, saya kuliah di D2. Sambil kuliah saya mengabdi. Oh D2 sudah mengabdi. Ya, D2-nya di mana dulu Pak? di Universitas Kanjuruhan, Di Malang Pak ya? Malang. Kalau S1-nya Pak sekarang Pak, apa sudah menempuh S1 Pak? Ya, kalau S1 alhamdulillah sudah menempuh kemarin tahun 2007 sebenarnya sudah selesai untuk S1. Cuma berhubung ijazah tidak saya tebus, waktu itu jiwa-jiwa saya masih jiwa muda. Oh iya iya iya. Saya masih dari orang tua kan untuk
untuk biaya kan dari orang tua waktu itu. Jadi saya ada kepikiran kalau misalkan S1 itu sangat berharga buat saya. Saya milih waktu itu kan dikasih pertanyaan sama orang tua, mau minta sepeda apa mau nembus ijazah yang S1. Karena saya waktu itu masih jiwa muda, masih jiwa keliling kemana-mana. Oh, jadi minta sepeda. Minta sepeda. Waktu itu saya juga kerja, bukan sepeda buat kunjeng perempuan, bukan, buat kerja. Waktu itu saya kerja di jasa telekomunikasi di Telkom, sama Neles juga. Pak Haji ini masuk kuliah S1-nya tahun berapa, Pak? Tahun 2005 saya S1, masuk kuliah S1 di sejarah. S1, ya. 2007 keluar, berhubung S1 saya yang di IKIP sejarah itu ijazahnya tidak dikebus, akhirnya saya dianggap mahasiswa terdeko. Terdeko berarti tidak bisa diambil Ya, ijazah. tidak bisa diambil. Di tahun 2013 saya kuliah lagi. 2013 kuliah lagi Di Universitas Terbuka. di UT, Pak ya. UT. Lulusnya Lulusnya ini. kalau 2013 paling tidak Pak Haji kan transfer, Pak. Ya, Transfer dari D2. ya. Kalau 2013 berarti paling tidak 2015 sudah lulus, Pak. Ya, berhubung saya ini mungkin salah satu mahasiswa yang sangat disayangi oleh dosen. Pengen jadi mahasiswa Nah, terus, Pak ya mungkin itu. Saya Lulus. ada yang tidak lulus, saya ulang. Akhirnya saya lulus di tahun 2020. 2013 Ke 2020. 2020. 7 tahun, Pak. 7 ya? tahun. Berarti sudah pinter zaman, Pak. Ya? Pinter. Dari kuliah Alhamdulillah. selama S1-nya 2013 sampai 2020. Iya, ya. Kalau di UT kan gitu, Pak. Kalau di UT. Kalau misalkan ada yang tidak lulus, Harus. itu harus ngulang. Oh, harus mulai. Waktu itu saya tidak cepat ngulang. Waktu masih semester 6, ada yang tidak lulus, saya tidak ngulang. Saya ngulang setelah selesai semua sampai ke semester 10. Kalau misalkan waktu itu saya langsung ngulang, mungkin saya bareng dengan teman-teman lulusnya di tahun 2015. Kenapa saya tidak langsung ngulang? Pada saat itu ekonomi saya masih ini, Ekonomi masih ya, sama keluarga masih Ya. sering bentrok. Kalau masalah ekonomi itu kan pasti larinya ke keluarga, Pak. Sudah pasti sudah itu pasti, sudah pasti. Sekarang Bapak honorer selama kurang lebih 15 tahun, Pak. sekitar 15 tahun. 15 tahun. Lebih kalau 15 tahun. Iya. Sekitar 17 tahun. Mengenai honorer, Pak, itu pendapat Bapak seperti apa? Ya, kalau honorer kalau menurut saya itu sebenarnya dari hati nurani, Pak. Kalau bukan dari hati nurani, kita tidak akan menjadi guru honorer. Kenapa saya bilang dari hati nurani? Karena honorer itu ya kan mengabdi, kalau dalam bahasa Jawanya itu sakarpe dewe. Begitu, Pak ya. Iya, mau mengabdi iya, tidak mengabdi iya, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang melarang. Pemerintah pun tidak menyuruh kita mengabdi. Jadi itu intinya terserah kita lah. Itu dari hati nurani kita kalau mengabdi. Pak Haji ikhlas ya, Pak? Kalau ikhlas, jelas ikhlas. Kalau saya ada ikhlas, waktu saya kerja di Telkom, waktu saya kerja Sudah di berhenti, Pak ya? sudah berhenti saya milih di Telkom pada saat itu. Kerja di Danamon pernah. Kalau saya milih kerja di situ, saya sudah berhenti jadi honorer. Kalau misalkan saya ada ikhlas. Kalau menurut Pak Haji, honorer itu di pandangan pemerintah seperti apa? Kalau menurut saya honorer itu dari pandangan untuk pemerintah sangat dihargai. Kenapa sangat dihargai? Karena kalau menurut saya untuk gaji saja yang honorer itu disisihkan dari dana pos reguler yang 15% itu kan disisihkan untuk guru honorer. Terus dari PBG yang dari daerah juga disisihkan untuk guru honorer. Itu kan sudah tanda kalau pemerintah itu ada perhatian kepada guru honorer. Menurut saya itu bagus. Tapi di perhatian dari pemerintah itu, Pak, apakah menurut Pak Haji itu cukup untuk kehidupan honorer, Pak? Kalau masalah ditanya cukup atau tidak cukupnya, kalau menurut saya itu harus dicukupkan. Kenapa?
kita mengabdi tidak disuruh oleh pemerintah, sedangkan kita setelah mengabdi diperhatikan oleh pemerintah, mau tidak mau harus disyukuri. Kalau misalkan merasa tidak cukup, itu intinya dia tidak ikhlas. Berarti Pak Haji ini selalu ikhlas Pak ya? Selalu ikhlas. Berapapun honornya, Ya. berapapun gajinya, Ya. itu adalah rezeki yang perlu disyukuri. Iya, karena pekerjaan saya ini saya tidak disuruh oleh pemerintah. Saya honorer, ya kerja sendiri, ngelamar sendiri, pemerintah tidak nyuruh. Tapi Mengabdi ini. adakah dari Bapak Haji Yudi ini harapan honorer ke depan kepada pemerintah itu apa? Kalau harapan tujuannya pasti cuma satu, untuk dijadikan ASN. Itu cuma harapan kami sebagai honorer. Kalau masalah harapan itu mau dikabulkan atau tidak oleh pemerintah, itu haknya pemerintah. Cuma kami selaku honorer berharap kalau selama saya mengabdi ini bisa diangkat menjadi ASN. Itu cuma harapan saya. Harapannya pemerintah itu memperhatikan bahwa honorer itu bisa diangkat menjadi ASN. Itu harapan. Kalau masalah itu mau dilaksanakan atau tidak, kan banyak faktor. Pemerintah itu mau mengangkat ASN itu banyak versi, banyak faktor. Entah itu dinilai dari apanya saya nggak tahu. Cuma harapan kami untuk dijadikan ASN itu saja. Kalau masalah pendapatan dari ini, saya merasa kalau saya sudah diperhatikan oleh pemerintah. Kalau tidak diperhatikan atau merasa tidak sama pemerintah, mungkin saya sudah berhenti, sudah dulu berhenti saya sudah, Pak. Gitu Pak. Ngomong-ngomong Pak Haji, jadi menarik nih Pak Haji apa yang disampaikan oleh Pak Haji sebagai guru honorer dan ikhlas bekerja dan juga punya kegiatan lain ya Pak Haji. Iya. Punya paving Pak Haji. Produksi paving. Produksi paving. Ya. Kemudian ada lagi apa Pak Haji? Jual baju. Baju. Ya, kalau jual baju ini saya ikut orang, Pak. Itunya ikut teman saya. Jadi saya istilahnya itu kerja sama dia. Ya. Ini patut dicontoh Pak Haji. Jadi kita sebagai honorer tidak berpangku tangan, berpaku kepada pekerjaan kita yang notabene honor kita itu sebagai honorer kecil Pak Haji ya. Kalau kita lihat dari kebutuhan sehari-hari kita kan tidak cukup ya Pak Haji. Ya, kalau misalkan seorang honorer menganggap gaji itu kecil, dia itu tidak merasa bahwa dirinya masuk pertama ke instansi, itu tidak ada yang menyuruh. Itu kan tergantung hati nurani sendiri. Di surat lamaran sudah dijelaskan berapapun biaya yang akan diberikan, honor yang berikan diterima, kan gitu. Kalau misalkan sudah diterima di instansi, setelah itu menuntut gaji ini dan itu, menurut saya kurang betul. Karena saat melamar ingin menjadi guru honorer itu tidak dituliskan gaji, sedangkan diminta gitu Pak ya? Tidak minta, kecuali kita kerja di perusahaan atau kerja di itu kan sudah tentu gajinya sekian sudah. Kalau untuk mengabdi ini kan tergantung hati nurani kita sudah, Pak. Kalau untuk pengabdian, namanya sudah kan pengabdian, sudah disisihkan dari dana bos, dari reguler, itu menurut saya sudah bentuk perhatian dari pemerintah buat kita, Pak. Walaupun kecil tapi barokahnya besar Pak. Nah, kalau misalkan dihitung kecilnya, kita tidak akan ikhlas, Pak. Bagaimana kita untuk mencukupi keseharian kita? Ya terserah sudah mau sampingan apa. Honorer itu kan seperti tadi, Pak. Ikhlas Ya, dari hati nurani itu sudah. Iya Pak. Kemudian Pak, saya ingin tanya Pak, berapa Pak putra sekarang? Untuk putra alhamdulillah sekarang sudah 2, Pak. Sudah 2 ya Pak. Sudah 2. Istri masih 1 dan cukup 1. Oh begitu Pak. Saya pikir mau cari lagi Pak. Udah, cukup 1 saja, Pak. Iya. Karena istri saya ini sangat perhatian kepada saya. Begitu cinta ya Pak. Ya, saya masih dulu belum ada kegiatan lain selain mengajar. Istri saya selalu mendukung saya, Pak. Meskipun
kehidupan saya buat makan saja sudah kurang, begitu sulit waktu itu. Istri saya masih mendampingi saya, mendukung saya, mensupport saya waktu itu. Ini Sekarang sudah alhamdulillah. ngomong-ngomong Pak Haji ya, jadi S1 sudah ya Pak? Sudah. Pak Haji ini tahun berapa Pak naik haji Pak? Kalau naik haji tahun berapa itu pertanyaan yang sangat membuat saya itu ketawa, Pak. Kok bisa ketawa Pak? Soalnya kan saya manggil katanya Pak Haji Yudi Pak. Iya, kalau ada pertanyaan seperti itu, terus terang saya tidak bisa berhenti untuk menahan nafas untuk tertawa, Pak. Kok begitu Pak? Coba Kenapa? jelaskan Pak. Saya kurang tahu juga. Waktu itu teman-teman banyak yang manggil saya itu Pak Haji. Saya tidak tahu dia dipanggil dari segi apanya saya kok dipanggil Pak Haji sama teman-teman. Ya, kalau menurut saya dipanggil Pak Haji lebih baik daripada dipanggil nama orang tua bapaknya. Oh begitu Pak. Kalau waktu zaman saya SD itu teman-teman manggil namanya nama panggilan bapaknya yang disebutkan. Ini kan lebih mending dipanggil Pak Haji daripada panggil orang tua saya. Kalau sekarang kan gitu. Iya. Jadi Pak Haji ini bukan karena Pak Haji Bukan. datang dari Mekah ya Pak? Bukan dari Mekah. Oh, Waktu jadi hanya panggilan dari panggilan. kawan-kawan. Ya, dari kawan-kawan manggil saya Sama Pak Haji. honorer, Pak? Sama honorer. Ada juga Pak yang Haji. lain bukan honorer manggil saya Pak Haji. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan dengan panggilan tersebut saya Bisa bisa dipanggil mereka, sungguh, Pak, ya? bisa dipanggil Ke tanah suci. ke tanah Pak. suci karena itu memang impian saya, Pak. Itu impian saya untuk bisa ke tanah suci melaksanakan ibadah rukun Islam yang nomor 5. Ya, mudah-mudahan Pak Haji ya, Amin. dengan apa yang disebutkan oleh kawan-kawan Pak Haji Ya, sebagai Pak Haji walaupun belum haji ya semoga nanti bisa terkabulkan. Amin. Bisa datang ke tanah suci. amin, amin. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Pak. Amin, amin, amin. Demikian kawan-kawan, ini adalah Bapak Haji Yudi. Dipanggilnya Bapak Haji Yudi, tapi sebenarnya Pak Haji Yudi ini belum haji, tapi karena panggilan dari kawan-kawannya ini adalah Pak Haji Yudi. Pak Haji Yudi ini sudah 15 tahun Pak ya. Kalau sekarang sudah 18, Pak. 18 tahun mengabdi kepada bangsa dan negara. 2003 ke 2000 Ya, sekitar 18 tahun Pak. Mudah-mudahan 17. Ya. 18 jalan. 18 jalan Pak. Iya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Haji Yudi, harapan kepada pemerintah bahwa guru honorer bisa diangkat menjadi ASN ataupun PNS. Kemudian dari kata-kata Pak Haji ini, mudah-mudahan dari niat Pak Haji ini dipanggil Bapak Haji, mudah-mudahan juga bisa sampai ke tanah suci Mekah sehingga pulang di tanah airnya dipanggil oleh Pak Haji Sungguhan. Bukan begitu Pak Haji ya? Ya. Terima kasih Amin. banyak Pak Haji. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan selalu dipanggil Pak Haji. Amin. Bapak Haji Yudi. Iya. Terima kasih Pak.